Untuk semuanya, kita akan melanjutkan tugas kita ke modul Cisco ini. Dan kita akan melanjutkan pada lab 2.3.5. Langsung saja kita buka Cisco Net Akadnya. Dan dalam modul 2 ada 2.3 dan kita bisa mengakses labnya di sini. Sini ada lab 2.3.5. Akan muncul tampilan seperti ini dan kita lanjut klik sebelah sini untuk membuka labnya. Jadi di lab ini kita akan mencoba sebuah komen nmap, ini dinamakan nmap, untuk mendetek open ports. Jadi nmap ini selain untuk mendetek open ports, nmap juga punya fungsi-fungsi lain seperti menentukan host apa yang ada pada network, kemudian service apa yang sedang berjalan, operating system apa yang sedang berjalan, serta packet filters dan firewalls apa yang sedang berjalan. Langsung saja kita mencoba nmap untuk detect open ports. Kita scroll ke bawah, di sini terdapat port security of logical ports. Kita scroll lagi ke bawah. Kita akan mencoba instruction dengan step pertama. Kita diminta untuk membuka terminal window in the JS Lab VM. Langsung kita buka Lab VM-nya. Dan di sini saya menggunakan Lab VM sebagai user Cisco. Oke. Kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Kita diminta untuk mengrun nmap dengan command line seperti di bawah ini. Nmap spasi localhost. Kita copy. Langsung kita paste saja kepada terminal yang ada di VM dan kita enter. Apa yang terjadi? Di sini nmap localhost menampilkan port-port yang ada pada localhost. Di sini ada 4 port yang tampil pada layar saya. Kita copy. Nah, sedangkan di modul terdapat 3 port yang tampil, tapi mungkin ada perbedaan. Tidak apa-apa, kita menjawab pertanyaan ini. What TCP ports are open? Oke, kita akan paste TCP port yang open. Ada 21, 22, 23, dan 631. So answer. Oke, kita ada ketambahan port 21 di sini. Selanjut, provide a description of the service associated with each port. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan deskripsi tentang tiap-tiap port. Kita ada port 21, port 22, port 23, dan 631. Kita akan menjawab port 21. Ini adalah port yang bernamakan FTP. Kita lihat apakah FTP. Oke, ini port FTP sesuai yang sebelah sini. Dan ini digunakan untuk mengendalikan koneksi dan akses ke server. Koneksi dan akses ke server FTP. Selanjutnya ada port 22, ini merupakan port SSH atau Secure Shell yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi sebuah remote server melalui internet. Selanjutnya ada port 23, ini bernama telnet, yang fungsinya untuk menampilkan command line yang digunakan untuk berkomunikasi dengan remote server. Oke, selanjutnya ada port 631. Ini adalah port CUPS yang memungkinkan
sebuah komputer untuk menjadi sebuah print server. Kita bisa mencocokkan dengan show answer. Tool ini SSH, Telnet, dan GUPS. Oke. Dan kita ketambahan sebuah port 21 yang bernama FTP. Pertanyaan selanjutnya, kita perlu mencari apa vulnerability dari tiap-tiap port. Jadi pada port yang tampil pada layar terminal saya, itu ada port 21 yang tidak memiliki enkripsi, sehingga berisiko untuk mengekspos sebuah informasi yang sensitif ke network, ke internet. Jadi ini kurang aman. Kemudian ada port 22. Port ini memiliki enkripsi untuk mengamankan data penting saat melalui network atau jaringan. Kemudian ada port 23. Ini sama seperti port 21 yang tidak punya enkripsi, sehingga rentan untuk diserang. No have encrypted, then same as port 21. Okay. Dan yang terakhir ada port 631. Port ini jika ada seorang attacker yang menyerangnya dan menggunakan akses command yang setara dengan CUPS dari port 631 ini, maka penyerang tersebut dapat mengeksekusi komen apapun sehingga membuat dampak pada server. Jadi kita tulis kerentanannya karena if there is an attacker who use access command equal as CUPS daemon, it can execute any command that could impact server. Oke. Kita bisa cek di sini. Oke. Jawaban mungkin bervariasi dan ya seperti itu. Ini port 631 tentang CUPS. Dan ini tentang CUPS daemon, dan jika terserang dapat mengakibatkan server menjadi unresponsive. Oke. Kita lanjut ke step selanjutnya. Di sini ada step sudo nmap su localhost. Kita akan coba untuk use administrative privilege with nmap dengan menambahkan sudo di belakangnya. Seperti biasa kita coba copy agar mempersingkat waktu. Kita paste, dan di sebelah sini biasanya error karena beda format. Kita ubah strip. Oke. Untuk memastikan formatnya benar, kita enter. Dan di sini perlukan password user, yang dimana user CLSCO atau password biasa. Dan kita enter, dan akan menampilkan port lain, 3 port sini. Kita copy dan kita kembali ke modul. Di sini pada modul ditampilkan hanya 2 port, sedangkan kita ketambahan 1 port, yakni port 123. 123 ini. Kita akan mengisikan kolom ini. What UDP port are open? Ini sorry. Kita copy saja ini. Kita pastekan saja. Oke. Di sini ada port 68 yang tidak ada di
terminal saya, tidak ada di sini. Dan port 68 ini diubah menjadi port 123. Oke. Kemudian kita diminta untuk describe services with each port. Seperti soal sebelumnya, kita mendeskripsikan port ini. Jadi ketika port itu kita akan menjelaskan 2 port saja, karena port yang 631 ini sudah jelaskan sebelumnya. Jadi pada port 123 itu dinamakan NTP. Oke. Fungsinya untuk komunikasi dengan server NTP. Kemudian ada port 5353 yang dinamakan MDNS atau multi DNS, yang fungsinya untuk mengubah nama host menjadi IP address. Oke, sekiranya seperti itu. Langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita mencari vulnerabilities dari tiap port. Jadi pada port 123 dan 5353 ini akan dijelaskan vulnerability-nya sebelah sini, 123. Jadi port 123 ini can be overwhelmed, bisa diserang dengan cara mengoverwhelmkan port ini menggunakan large amount of UDP traffic, sehingga attacker port ini dapat diserang with stage DDoS server. Jadi port 123 ini bisa diserang dengan cara memberikan large amount of UDP traffic, sehingga port ini akan overwhelm. Oke. Kemudian kalau port 5353 apakah ya? Dia itu jika MDNS itu terekspos ke internet, attacker penyerang yang akan menyerang bisa mengquery the service to collect information about the server. Oke. Mungkin itu dari vulnerability-nya. Untuk 123 can be overwhelmed by large amount of UDP, dan untuk 5353 kalau dia terekspos di internet, mungkin attacker dapat mengkolek information tentang server tersebut. Jadi perlu hati-hati untuk menggunakannya. Kemudian di sini kita akan mencoba command line nmap SV. Kita akan langsung coba. Oke. Kita modifikasi sebentar. Oke. Tinggal kita enter, klik, dan akan melakukan proses starting and map yang mungkin perlu waktu sedikit lama. Oke, di sini sudah selesai prosesnya dan memakan waktu sangat lama, 3 menit, sehingga akan muncul tampilan setelah kita memberikan command nmap SV localhost. Ini akan melakukan proses yang akan menampilkan ini seperti pada modul ini. Dapat informasi tentang 997 close ports, sedangkan dalam terminal kita terdapat 996 close ports. Oke. Sudah kita coba, kemudian kita lanjut apa yang akan dilakukan using switch. Oke, kita akan lanjut ke step keempat. Kita akan mengcapture SSH keys dengan menggunakan nmap
a localhost sini. Kita akan copy dan kita akan paste. Kita perbaiki dulu formatnya. Kemudian kita akan enter, klik. Kita akan melakukan proses lagi seperti sebelumnya. Jadi kita perlu menunggu prosesnya selesai. Oke, di sini kita sudah mendapat SSH host key. Seperti ini SSH host key-nya. Kita akan copy dan kita akan lihat modulnya kembali. Di sini what are values of the SSH hotkeys. Kita akan masukkan SSH hotkey kita. Oke. Sini ada 256 dan 256 ini berbeda. Di sini tidak ada 3072. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. How will an attacker use this information? Attacker ini akan menggunakan informasinya dengan menggunakan kunci ini untuk mendapatkan remote access to the target host. Jadi dengan mendapatkan kunci ini, si attacker dapat melakukan remote access ke dalam target host. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. How could you prevent the cyber stealing information? Dengan mengirim key-nya melalui phone, text, or email. Atau cara ini dinamakan out of band key exchange. Jadi kita tidak mengirimkan key-nya melalui jaringan atau internet. Kita mengirimnya melalui phone, text, or email. Oke. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mencoba atau manual nmap untuk mengeksplorasi lebih dalam dari command nmap ini. Kita akan coba langsung man nmap ke dalam terminal. Oke, kita akan paste dan lihat seperti nmap pada umumnya. Di sini ada name, synopsis, dan description. Kita dapat tahu kalau nmap ini digunakan untuk network exploration tools and security port scanner. Untuk keluar dari mode manual ini biasa kita menggunakan QR quit. Kita tinggal klik Q untuk keluar. Oke. Mungkin seperti itu saja modul lab kali ini. Dan terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih.